Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, pagi, Nak. Apakah Ibu memanggil saya? Iya, Nak, betul. Eh, Bagaimana kabarmu, Nak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu mendengar kabar bahwa Sanggar Seni kamu meraih juara tingkat daerah ya? Alhamdulillah Bu, kami bisa mendapatkan juara. Alhamdulillah, selamat ya. Iya Bu, terima kasih. Jadwal latihan Sanggar Seni kamu setiap hari apa? 3 kali seminggu Bu, jadwalnya Senin, Rabu, Jumat. Cukup padat ya jadwal latihannya. Setelah latihan kamu tidak merasa capek? Dan bagaimana dengan tugas sekolahmu? Apakah tidak terganggu? Tidak Bu, saya sudah terbiasa dengan keseharian ini. Oh, baguslah kalau begitu. Bagaimana dengan kegiatan belajar di kelasmu? Apakah ada yang membuatmu kesulitan? Untuk kesulitan di kelas, saya merasa risih dengan teman saya yang selalu mengganggu saya saat mengerjakan tugas Bu. Baiklah, Ibu paham. Jadi kamu merasa terganggu dengan teman-temanmu yang selalu mengganggumu di kelas. Iya Bu. Sebenarnya Ibu sudah lama mendengar berita keluhan kamu di kelas. Maka dari itu, Ibu memanggil kamu untuk membicarakan ini. Apakah kamu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Baik, Anggun. Ibu paham apa yang kamu maksud dan Bapak senang kamu mau mengungkapkannya. Namun sebelum ini Ibu bertahu bahwa pertemuan kali ini Ibu sebagai konselor membantu kamu menemukan solusi atas masalah yang kamu miliki. Ibu percaya kamu pasti memiliki solusi terbaik. Iya Bu. Pertemuan kita kali ini dibagi menjadi 4 sesi yang tiap sesinya memerlukan waktu 45 menit. Itu pun jika kamu mau berusaha mengungkapkan perasaanmu dan mau mengungkapkannya dengan baik. Baik Bu, saya akan selalu melakukan yang terbaik. Anggun, sekarang kamu boleh menceritakan secara detail. Iya Bu, saya merasa terganggu dengan teman-teman saya yang selalu mengganggu saya, padahal saya tidak pernah mengganggu mereka. Kamu sangat risih dengan itu. Iya Bu. Mereka mengganggu kamu seperti apa? Pada saat yang serius Bu, membuat saya tidak serius untuk mengikuti pembelajaran dan pada saat saya mengerjakan tugas. Ibu paham posisimu dan itu pasti sangat mengganggu. Benar sekali Bu, belum lagi mereka teriak di kelas seperti pasar, itu sangat mengganggu konsentrasi belajar saya Bu. Lalu bagaimana kamu menanggapi teman-temanmu? Saya hanya mendiami mereka Bu dengan perasaan yang sangat kesal. Lalu jika kamu melakukan itu, apakah kamu merasa terbebas dari teman-temanmu? Tidak Bu, tapi saya cukup diam. Pada skala 1 sampai 10, di mana 10 berarti kamu terganggu dengan teman-temanmu. Kamu berada di skala berapa? Menurut saya berada di skala 5 Bu. Bagaimana gambaran di posisi skala 5 ini? Saya merasa terganggu karena seringkali membuat saya gagal fokus. Baik, saya mengerti apa yang kamu rasakan memang cukup berat untuk seusiamu. Kalau begitu, solusi apa yang kamu butuhkan untuk masalah ini? Uh, saya ingin teman-teman saya berhenti bertingkah seperti itu dan berhenti mengganggu saya Bu. Nah, kalau begitu, saya akan memberikan kamu pertanyaan yang agak aneh. Ibu mau mengajak kamu berimajinasi sejenak tentang sebuah keajaiban. Jadi, setelah ini kamu akan kembali ke kelas dan beraktivitas seperti biasanya dengan teman-temanmu dan belajar seperti biasanya. Saat kamu pulang ke rumah,
kamu mendapat sebuah kotak di depan pintu kamarmu. Dan saat kamu membukanya, keajaiban pun terjadi. Semua masalah yang kamu alami saat ini pun terselesaikan. Nah, bagaimana cara kamu menyadari bahwa keajaiban telah terjadi? Tanda-tanda apa yang kamu rasakan dalam dirimu? Seperti dongeng, Bu. Mungkin saya akan merasa lebih baik dan merasa tidak memiliki beban, dan mungkin juga saya akan tidak merasa risih lagi. Oke, jadi saat keajaiban terjadi yang kamu inginkan adalah tidak terganggu lagi dengan teman-temanmu. Benar, Bu. Kamu sudah menyebutkan keajaiban yang kamu harapkan terjadi. Lalu kira-kira adakah waktu saat bagian dari keajaiban ini sebenarnya pernah terjadi? Iya, Bu, pernah. Kapan itu terjadi? Saat saya mengajak teman saya fokus dalam pembelajaran yang saya sangat senang dan dengan kejadian itu, Bu. Kamu punya inisiatif untuk menyelesaikan masalahmu sendiri. Itu sangat bagus. Meskipun begitu, tapi sangat jarang terjadi, Bu. Iya, saya paham. Tapi setidaknya kamu sudah bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan masalahmu sendiri. Iya, Bu. Baik. Jadi tujuan yang ingin kamu capai dalam konseling ini adalah berhenti merasa terganggu dan risih kepada teman-temanmu. Benar begitu? Iya, Bu. Jika perasaan risih dan terganggumu ini diukur dengan sebuah skala 1-10, di mana 10 berarti kamu sangat risih, tapi juga merasa tidak enak dengan teman-temanmu, ada di posisi berapa kamu sekarang? Saya berada di posisi 4, Bu. Baik, andaikan sebelum ini kamu berada di posisi 10 saat kamu lalui sehingga berada di posisi 4 yang sekarang. Saya merasa tidak enak, Bu, dengan teman-teman saya karena saya merasa jengkel dengan mereka. Mungkin mereka mengajak saya untuk bermain. Bagus sekali. Kamu membuat kemajuan dengan pikiranmu sendiri. Bapak, ya, saya senang mendengarnya. Kembali ke skala tadi, apakah kau ingin tetap di posisimu sekarang? Tidak, Bu. Kalau begitu, kamu ingin di posisi berapa? Mungkin 3 atau 2, Bu. Baik, bisa kamu gambarkan posisi di angka itu? Saya mungkin akan menerima perlakuan teman-teman saya, Bu, karena mungkin mereka hanya bercanda saja. Nah, kalau begitu, kalau konseling kita kali ini, saya bisa menarik kesimpulan bahwa kamu terlalu tertekan sehingga merasa risih dan kamu juga tidak menyampaikan hal itu dengan teman-temanmu. Iya, Bu, betul. Saya yakin kamu mencoba lebih jujur kepada teman-temanmu, mereka juga pasti Iya, Bu. masih ada hak tentang kamu yang perlu Bapak ketahui. Saya merasa cukup, Bu. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin kamu katakan, saya senang dengan perbincangan kita ini. Sudah jelas bahwa kamu telah melalui banyak hal dan berusaha melewatinya sendiri sampai akhirnya kamu bertemu dengan saya ini. Adalah suatu tindakan yang baik. Terima kasih ya. Iya, Bu, saya juga senang dan lega akhirnya menemukan titik terang. Jadi, karena kita telah merumuskan tujuan yang ingin kamu capai, saya ingin tetap melihat perkembanganmu untuk hari berikutnya. Ibu ingin kamu mengamati bagaimana kamu akan menghadapi teman-temanmu di pertemuan selanjutnya. Jadi saya harus mengamati tindakan saya dan berusaha mengungkapkan apa yang saya rasakan kepada teman-teman saya, Bu. Benar sekali. Baik, terima kasih, Bu.
Kapan kita bertemu dan mendengar kemajuanmu lagi? Mungkin 5 hari ke depan, Bu. Baik, kamu menemui saya di jam istirahat ya. Iya, Bu. Baik, kalau begitu kamu bisa mematikan ini. Terima kasih. Iya, Bu, sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apakah saya mengganggu, Bu? Tidak, Nak. Kan kita sudah janji. Bagaimana dengan tugasmu? Saya mengamati perilaku saya sendiri, Bu. Bagaimana respon saya ke teman-teman saya saat mereka mengganggu saya? Lalu bagaimana? Apa yang terjadi? Setiap teman-teman saya mengganggu saya melakukan apa yang Ibu perintahkan, bahwa saya harus berani mengungkapkan perasaan saya. Jadi beberapa kali saya mengatakan hal tersebut kepada teman-teman saya. Lalu bagaimana respon temanmu? Sebagian ada yang mulai tidak mengganggu saya dan paham dengan maksud saya, Bu. Bagus, itu sudah langkah yang baik. Iya, Bu. Tapi bagaimana kamu merespon teman-teman yang tidak mengerti? Saya lebih mengeluapkan emosi saya, Bu, dan semakin emosi kepada teman-teman saya, Bu. Aduh, begitu ya. Sebaiknya kamu jangan terpancing emosi karena perlahan mereka pasti akan mengerti. Iya, Bu. Oke, kita kembali ke skala. Jika melihat progresmu hari ini, kamu sudah di posisi berapa? Sepertinya 4, Bu, karena saya belum bisa menerima perlakuan teman-teman saya. Oke, tidak masalah. Itu sudah lebih baik. Lalu apa yang kamu lakukan untuk mencapai tujuanmu? Saya akan mencoba mengontrol perasaan saya, Bu, dan lebih jujur lagi kepada teman-teman saya. Baik, kamu sudah mengerti dengan tugasmu ke depannya. Apa kamu masih ada yang ingin kamu katakan? Tidak ada, Bu. Oke, jadi kita bisa jadwalkan pertemuan kita selanjutnya. Kapan kita bisa bertemu lagi? Hari Kamis bisa, Bu, jam 10. Oke, bisa. Terima kasih ya. Ya, Bu, sama-sama. Selamat pagi, Bu. Pagi, Nak. Ya, Bu. Kita ketemu lagi ya. Bagaimana perkembangannya? Apa yang lebih baik? Iya, Bu, saya merasa lebih baik hari ini. Saya ikut senang melihat semangatmu. Bisa bercerita bagaimana hal baik itu terjadi? Teman-teman saya kemarin sudah lebih memahami saya, Bu, dan kami selalu fokus saat pelajaran sedang berlangsung. Bagus. Itu kamu semakin meningkat. Iya, Bu. Lalu bagaimana mereka sebelumnya yang belum mengerti? Minggu pertama memang masih terasa sulit, Bu, tapi saya tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Dan saya mengatakan pada mereka, mereka pun akhirnya bisa menerima dengan baik apa yang saya katakan. Baik, baik sekali. Jika melihat ke belakang di konseling kita yang pertama kali, kamu mengatakan bahwa perasaan merasa bersalah dan perasaan risihmu berada di posisi 5-6 dan mau berada di posisi 3-4. Kira-kira sekarang ada di posisi berapa? Saya rasa saya sudah mencapai target, Bu, di angka 3, Bu, atau mungkin lebih. Saya berada di 2-1, Bu. Karena saya tidak mengira akan membuat teman-teman saya fokus dalam pembelajaran di kelas sekarang ini, Bu. Kamu telah meningkat dengan baik. Kamu mengerti apa yang harus kamu lakukan.
dan kamu punya inisiatif awal untuk masalah-masalah yang kamu alami. Saya rasa konseling kali ini kita cukup, atau kamu masih ingin mengatakan sesuatu? Tidak Bu, saya rasa kali ini sudah cukup. Saya sudah mencapai target dalam penyelesaian masalah saya. Baik, kalau begitu konseling kita akhiri sampai di sini. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama nak, senang bisa membantumu. Kalau ada hal lain yang mengganggumu, bisa bercerita lagi dengan ibu. Iya Bu, terima kasih.